Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Syarifah Waridah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis suatu wacana secara kepragmatisan. Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna tuturan berdasarkan konteks penggunaannya. Dalam kajian pragmatik, makna suatu tuturan tidak hanya dipahami dari kata-kata yang diucapkan, tetapi juga dari maksud petutur, hubungan antara penutur dan lawan tutur, serta situasi yang melatar belakangi terjadinya komunikasi. Wacana yang saya pilih merupakan percakapan sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu percakapan antara seorang ibu dan anak yang baru pulang ke rumah pada malam hari. Nah, meskipun terlihat sederhana, tetapi percakapan tersebut mengandung berbagai unsur pragmatik yang menarik untuk dianalisis. Nah, adapun aspek yang akan dianalisis meliputi lokusi, ilokusi, dan perlokusi atau yang dikenal dengan istilah lip. Lalu ada tuturan langsung dan tidak langsung, presuposisi, implikatur, dan entailment atau PIE, serta deiksis yang mencakup endofora dan eksofora. Nah, sebelum memasuki tahap analisis, saya akan memaparkan wacana yang menjadi objek kajian. Wacana yang akan dianalisis merupakan wacana lisan berbentuk dialog. Percakapan ini terjadi antara seorang ibu dan anak yang bernama Nisa. Nah, situasi percakapan berlangsung pada malam hari ketika Nisa baru saja pulang dari kegiatan organisasi kampus. Sebagai seorang ibu, ia merasa khawatir karena anaknya pulang cukup larut. Kekhawatiran tersebut kemudian diwujudkan melalui beberapa tuturan yang mengandung makna tersurat maupun tersirat. Melalui percakapan ini dapat dilihat bahwa komunikasi tidak selalu menyampaikan makna secara langsung. Dalam banyak situasi, penutur seringkali menyampaikan maksud tertentu melalui cara-cara yang lebih halus sehingga makna sebenarnya perlu dipahami melalui konteks. Berikut merupakan wacana yang akan dianalisis. Analisis akan dimulai dari tindak tutur yang meliputi lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Setelah itu saya akan membahas tuturan langsung dan tidak langsung, kemudian menganalisis unsur PIE yang terdiri atas presuposisi, implikatur, dan entailment. Terakhir, saya akan mengkaji penggunaan deiksis yang terdapat dalam wacana tersebut. Nah, yang pertama yaitu lip, lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Salah satu aspek penting dalam pragmatik adalah tindak tutur. Tindak tutur digunakan untuk memahami bagaimana suatu ujaran tidak hanya berfungsi sebagai rangkaian kata, tetapi juga sebagai tindakan yang dilakukan oleh penutur. Menurut teori tindak tutur, terdapat 3 unsur utama, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi merupakan makna literal atau makna sebenarnya dari suatu tuturan. Dalam wacana ini, lokusi dapat ditemukan pada tuturan ibu yang berbunyi, "Sekarang sudah jam 9 malam." Secara harfiah, tuturan tersebut hanya menyampaikan informasi mengenai waktu. Penutur menyatakan bahwa saat percakapan berlangsung, waktu telah menunjukkan pukul 9 malam. Dengan demikian, makna lokusi pada tuturan tersebut adalah pemberitahuan mengenai waktu. Lalu, ilokusi. Ilokusi merupakan maksud yang ingin disampaikan penutur melalui tuturannya. Nah, pada tuturan yang sama yaitu sekarang sudah jam 9 malam. Ibu sebenarnya tidak sekadar memberitahukan tersebut, ibu bermaksud mengingatkan sekaligus menegur kepada Nisa karena pulang cukup malam. Selain itu, ilokusi juga terdapat pada tuturan, "Kalau begitu jangan tidur terlalu malam." Tuturan tersebut mengandung maksud berupa nasihat agar Nisa segera beristirahat karena keesokan harinya harus mengikuti kuliah pagi. Lalu perlokusi. Perlokusi merupakan dampak atau efek yang ditimbulkan oleh suatu tuturan terhadap lawan tutur. Dalam wacana ini,
dampak tersebut terlihat pada respon Nisa yang mengatakan, "Baik, Bu." Nah, jawaban tersebut menunjukkan bahwa Nisa menerima nasihat yang diberikan ibunya serta memahami maksud yang ingin disampaikan. Dengan demikian, tuturan ibu berhasil memengaruhi sikap dan responnya Nisa. Nah, selanjutnya, tuturan langsung dan tidak langsung. Selain dapat dianalisis melalui tindak tutur, wacana ini juga dapat dikaji berdasarkan cara penutur menyampaikan maksudnya. Dalam pragmatik, penyampaian maksud dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, bagian berikut akan membahas kedua jenis tuturan tersebut, yaitu tuturan langsung dan tidak langsung. Tuturan langsung merupakan tuturan yang maksudnya disampaikan secara langsung sesuai dengan bentuk kalimat yang digunakan. Contohnya terdapat pada tuturan, "Kamu baru pulang." Nah, tuturan tersebut berbentuk kalimat tanya dan digunakan untuk menanyakan keadaan Nisa yang baru saja pulang ke rumah. Karena fungsi dan bentuk kalimatnya sesuai, maka tuturan tersebut termasuk tuturan langsung. Lalu, selanjutnya tuturan tidak langsung. Tuturan tidak langsung merupakan tuturan yang maksud sebenarnya tidak disampaikan secara eksplisit sehingga perlu dipahami melalui konteks. Contohnya terdapat pada tuturan, "Sekarang sudah jam 9 malam." Secara bentuk, tuturan tersebut hanyalah pernyataan mengenai waktu. Namun, jika dikaitkan dengan konteks percakapan, maksud sebenarnya adalah menegur dan mengingatkan Nisa karena pulang terlalu malam. Oleh karena itu, tuturan tersebut termasuk tuturan tidak langsung. Dalam kajian pragmatik, terdapat 3 konsep penting yang sering digunakan untuk memahami makna suatu ujaran, yaitu presuposisi, implikatur, dan entailment. Ketiga unsur tersebut sering disingkat menjadi PIE. Nah, melalui PIE, kita dapat memahami makna yang tersirat maupun asumsi yang melatar belakangi suatu tuturan. Presuposisi merupakan asumsi atau anggapan yang dianggap benar sebelum suatu tuturan diucapkan. Contohnya terdapat pada tuturan, "Besok kamu masuk kuliah pagi kan?" Nah, tuturan tersebut mengandaikan bahwa Nisa memang memiliki jadwal kuliah pada pagi hari. Nah, anggapan tersebut dianggap telah diketahui oleh kedua penutur sehingga tidak perlu menjelaskan kembali. Dengan demikian, presuposisi pada tuturan tersebut adalah bahwa Nisa memiliki kuliah pagi keesokan harinya. Lalu, implikatur. Implikatur merupakan makna tersirat yang dapat dipahami melalui konteks percakapan. Contohnya terdapat pada tuturan, "Sekarang sudah jam 9 malam." Secara harfiah, tuturan tersebut hanya menjelaskan waktu ya. Namun, secara implikatur, ibu ingin menyampaikan bahwa Nisa pulang terlalu malam dan harus lebih memperhatikan waktu. Makna tersebut tidak dinyatakan secara langsung, tetapi dapat dipahami melalui konteks percakapan. Lalu, entailment. Entailment merupakan hubungan makna yang menyebabkan suatu pernyataan mengandung kebenaran pernyataan lain. Contohnya terdapat pada tuturan, "Tadi ada rapat organisasi yang selesai lebih lama dari biasanya." Tuturan tersebut mengandung makna bahwa Nisa mengikuti rapat organisasi. Apabila Nisa mengetahui bahwa rapat tersebut berlangsung lebih lama dari biasanya, maka secara logis dapat disimpulkan bahwa ia memang mengikuti rapat tersebut. Nah, dengan demikian, pernyataan bahwa Nisa mengikuti rapat organisasi merupakan entailment dari tuturan tersebut. Setelah membahas makna tersurat dan tersirat dalam tuturan, analisis selanjutnya kita akan membahas penggunaan deiksis. Deiksis merupakan kata atau ungkapan yang maknanya bergantung pada konteks penuturan. Makna deiksis tidak dapat dipahami secara tepat tanpa mengetahui siapa yang berbicara,
kepada siapa tuturan ditujukan, serta kapan dan di mana tuturan tersebut berlangsung. Nah, yang pertama, deixis endofora. Deixis endofora merupakan rujukan yang mengacu pada unsur yang terdapat di dalam teks. Anafora. Deixis anafora merupakan rujukan yang mengacu pada unsur yang telah disebutkan sebelumnya. Contohnya dapat dilihat pada kalimat, makan malamnya masih ada di meja. Makanan itu sengaja disimpan untuk Nisa. Kata itu merujuk pada makan malam yang telah disebutkan sebelumnya. Karena mengacu pada unsur yang muncul terlebih dahulu, maka termasuk anafora. Lalu ada katafora. Katafora merupakan rujukan yang mengacu pada unsur yang disebutkan setelahnya. Contohnya, hal itu yang membuat Nisa pulang malam, yaitu rapat organisasi yang berlangsung lebih lama. Nah, kata itu merujuk pada informasi yang muncul setelahnya. Oleh karena itu, kata tersebut termasuk katafora. Nah, lalu ada deixis exofora. Deixis exofora merupakan rujukan yang mengacu pada sesuatu di luar teks. Dalam wacana ini ditemukan beberapa bentuk deixis exofora, yaitu kata kamu, bu, sekarang, dan besok. Kata kamu merujuk pada Nisa. Kata bu merujuk kepada ibu. Kata sekarang merujuk pada waktu berlangsungnya percakapan. Sedangkan kata besok merujuk pada hari setelah percakapan berlangsung. Makna kata-kata tersebut hanya dapat dipahami apabila mengetahui konteks percakapannya. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa wacana mengandung unsur lokusi berupa penyampaian informasi, ilokusi berupa teguran dan nasihat, serta perlokusi berupa respons penerimaan dari lawan tutur. Selain itu, ditemukan tuturan langsung dan tidak langsung, unsur PIE berupa presuposisi, implikatur, dan entailment, serta penggunaan deixis endofora dan exofora yang membantu memahami rujukan dalam wacana. Dapat disimpulkan bahwa analisis menunjukkan adanya unsur lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang memperlihatkan bagaimana suatu tuturan tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menyampaikan maksud tertentu dan menghasilkan dampak terhadap lawan tutur. Selain itu, ditemukan pula tuturan langsung dan tidak langsung yang menunjukkan bahwa makna suatu tuturan dapat disampaikan secara eksplisit maupun implisit. Dari aspek PIE ditemukan adanya presuposisi, implikatur, dan entailment yang memperlihatkan adanya asumsi, makna tersirat, serta hubungan logis antar tuturan. Selanjutnya, dari aspek deixis ditemukan penggunaan deixis endofora berupa anafora dan katafora serta deixis exofora yang merujuk pada konteks di luar teks. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa makna suatu tuturan tidak hanya ditentukan oleh bentuk bahasa yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks dan situasi komunikasi. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis ini adalah perlunya memahami konteks dalam suatu komunikasi agar makna tuturan dapat dipahami secara tepat. Selain itu, kajian pragmatik dapat digunakan untuk memahami makna tersirat yang sering muncul dalam komunikasi sehari-hari. Demikian hasil analisis wacana secara kepragmatisan yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman mengenai penerapan kajian pragmatik dalam kehidupan sehari-hari, serta membantu kita memahami bahwa suatu tuturan seringkali mengandung makna yang lebih luas daripada sekedar makna harfiahnya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan maupun analisis yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.